Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Geovulkan. Baik teman-teman, pada kesempatan kali ini kita akan belajar mengenai persebaran flora dan fauna ya. Jadi ini materi pertama di kelas 11. Sebelumnya jangan lupa untuk like, share, komen, dan subscribe. Langsung saja untuk mempersingkat waktu. Nah, jadi di sini ini nanti ada beberapa sub atau tema yang nantinya akan kita bahas pada kesempatan hari ini ya. Oke, yang pertama mengenai faktor persebaran flora dan fauna ya. Kemudian nanti juga ada yang namanya persebaran flora dan fauna di Indonesia. Kemudian persebaran flora dan fauna di dunia, jadi ada di Indonesia, ada juga yang di dunia. Kemudian pemanfaatan keragaman hayati, konservasi keragaman hayati di Indonesia, dan terakhir nanti ada kesimpulan dari apa yang nanti kita bahas pada pertemuan kali ini. Nah, jadi Indonesia itu merupakan negara yang memiliki beragam jenis flora dan fauna. Jadi ada yang unik dan ada juga yang khas atau endemik di setiap daerahnya masing-masing. Oke, langsung saja. Nah, di sini sebelum kita menuju materi pembahasan, jadi di sini kita belajar untuk berdiskusi terlebih dahulu ya. Nah, jadi nanti silahkan teman-teman untuk berkomentar ya, berkomentar di kolom komentar mengenai kondisi yang dialami oleh fauna orangutan ya, dan bagaimana kemudian sebab yang dialami oleh orangutan tersebut. Nah, jadi nanti kalian bisa memberikan atau menanggapi materi yang sudah tersedia pada slide ini di kolom komentar. Next, nah berikut merupakan faktor persebaran flora dan fauna. Nah, di sini ada persebaran tumbuhan, kemudian ada juga persebaran hewan. Nah, yang pertama kita bahas mengenai persebaran tumbuhan terlebih dahulu. Nah, di sini ada yang namanya faktor iklim ya. Jadi faktor iklim ini merupakan faktor yang paling dominan. Nah, karena apa? Karena di iklim itu nanti ada suhu, kemudian ada kelembapan udara, kemudian ada angin, dan ada juga yang namanya curah hujan. Kemudian yang kedua mengenai faktor fisiografi, fisik atau reliefnya ya. Jadi relief bumi itu nanti bisa meliputi gunung, kemudian lembah, dataran tinggi, sungai, kemudian perbukitan, bahkan nanti juga ada yang namanya danau ya. Kemudian yang nomor tiga, yang ketiga itu ada yang namanya faktor tanah. Nah, faktor tanah itu nanti atau disebut sebagai edafik ya. Jadi di tanah itu nanti ada bagian-bagian meliputi struktur lapisannya mulai dari horizon O, A, B, C, R. Nah, ini sudah dibahas di kelas 10 semester 2 ya. Nanti ada lapisan atas, ada lapisan tengah, kemudian ada lapisan bawah dan batuan induk. Itu kalau terkait faktor tanah atau edafik. Kemudian ada yang namanya faktor makhluk hidup. Kemudian yang kedua, ini ada yang namanya persebaran hewan. Nah, jadi persebaran hewan itu nanti ada dua faktor. Yang pertama ada faktor abiotik, kemudian juga faktor biotik ya. Wisata kalau abiotik itu nanti berkaitan dengan benda matinya ya, tanah, kemudian air, kemudian udara dan lain sebagainya. Kemudian ada juga yang biotik. Biotik itu nanti berkaitan dengan makhluk hidup seperti di persebaran tumbuhan tadi yang nomor 4 faktornya yang berkaitan dengan makhluk hidup. Nah, di sini juga ada yang namanya sarana penyebaran hewan dan tumbuhan. Yang pertama, sarana penyebaran hewan itu nanti bisa melalui udara, air, lahan, dan manusia. Kemudian kalau yang media penyebaran tumbuhan itu nanti bisa melewati angin, air, es, hewan, dan manusia. Ini ya. Ini adalah faktor persebaran flora dan fauna. Nah, selanjutnya ini adalah persebaran flora dan fauna di Indonesia berdasarkan skala geologi ya. Jadi dulu yang awalnya masih berupa Pangea ya,
masih satu benuanya 225 juta tahun yang lalu. Kemudian setelah itu 200 juta tahun yang lalu mulai pecah, yang awalnya Pangaea sudah mulai pecah ya. Perairannya sudah masuk di daratan ini. Kemudian 135 juta tahun yang lalu itu sudah mulai berkembang ya. Kemudian 65 juta tahun sampai dengan saat ini sudah penampakannya sudah seperti ini ya. Ini adalah persebaran flora dan fauna di Indonesia. Makanya kadang-kadang kita bisa menemukan kesamaan hewan yang terdapat di satu negara dengan negara yang lain, padahal dipisahkan oleh laut. Nah, karena memang dulunya seperti ini ya. Contohnya misalkan adalah kanguru. Nah, kanguru itu ada di Australia, tapi juga ada yang di Papua. Cuma yang membedakan adalah ukurannya ya. Itu salah satunya seperti itu. Nah, di sini juga diberi keterangan bahwasanya di Indonesia itu menerima migrasi burung dari dua daerah sekaligus, dari arah utara dan dari arah selatan ya. Jadi kalau Indonesia di sini nanti dapat dari arah utara dan dari selatan. Kemudian di Indonesia sendiri itu nanti dibagi menjadi 3 wilayah pembagiannya. Ada Indonesia Barat, Indonesia Tengah, dan Indonesia Timur seperti itu. Nah, berikut merupakan tipe fauna ya, fauna dan flora yang terdapat di Indonesia bagian barat. Yang pertama ini adalah fauna. Ada gajah, harimau, badak, tapir, rusa, beruang madu, orangutan, burung merak, siamang, owa, dan macan tutul. Ini kalau yang bagian faunanya. Kemudian juga ada floranya, meliputi anggrek, kemudian ada damar, ada lumut, kemudian ada jamur, paku-pakuan, pohon jati, pinus, cemara, kayu putih, suwak, dan Rafflesia arnoldi ya, seperti gambar pada kanan atas ini ya. Oke. Kemudian yang kedua ada yang namanya tipe Indonesia Tengah. Itu nanti faunanya meliputi anoa kuda, tangkasi, babi rusa, komodo, burung malio. Tapi yang paling terkenal di dunia internasional itu kayaknya yang komodo ya. Tuh. Kemudian untuk floranya itu nanti meliputi langsai, kayu hitam ya, akasia, anggrek putih, kemudian ada pohon eboi, pala, kayu manis, kenari, dan lontar. Nih. Selanjutnya tipe timur. Faunanya meliputi cendrawasih, kasuari, kanguru, walabi, kuskus, koala. Kemudian flora meliputi agatis, cendana, podocarpus, pakis, eucalyptus ya. Jadi ada seperti ini ya. Nah, jadi biasanya kalau yang Indonesia bagian barat itu nanti dia dihuni oleh fauna yang berkaki 4, ukurannya besar atau disebut sebagai mamalia. Sedangkan yang Indonesia bagian timur itu nanti rata-rata biasanya dihuni oleh burung-burung ya, dari tipe-tipe burung yang berwarna. Nah, seperti itu. Nah, berikut merupakan peta persebaran flora dan fauna di dunia. Di sini sudah ada warna yang menunjukkan istilahnya tipe iklimnya atau nanti bagian atau daerah-daerah tertentu yang terdapat di dunia ya. Jadi mulai dari yang warnanya agak krem ini tundra, kemudian ada yang hijau taiga, kemudian ada yang ungu, ini hutan hujan iklim sedang, kemudian ada hijau yang gelap, padang rumput, dan seterusnya. Jadi teman-teman bisa melihat peta yang terdapat di dunia dengan cara mencocokkan warna yang terdapat di peta ini. Jadi nanti ada garis ekuator, kemudian kalau di utaranya ekuator itu nanti adalah namanya garis balik utara, sedangkan di selatannya itu nanti atau di bawahnya itu nanti adalah garis balik selatan. Nah, jadi nanti teman-teman bisa belajar berdasarkan warna yang terdapat dalam peta ini ya. Oke, next. Selanjutnya persebaran flora dan fauna di dunia ya. Jadi di dunia itu nanti kalau Indonesia, kita mulai dari negara kita, bahwasanya kalau Indonesia itu nanti masuk di ORI
oriental ini ya. Ini oriental. Kemudian Afrika itu nanti ada Ethiopia. Kemudian Paleartik itu nanti di Eropa ya, ini ya. Kemudian ada Nearktik, kemudian di Amerika nanti ada Neotropik dan Australis. Jadi ada 6, oriental, Ethiopian, Paleartik, Nearktik, Neotropik, dan Australis. Jadi teman-teman juga bisa melihat berdasarkan peta atau daerah-daerah yang terdapat di sini ya. Ini dilihat benuanya atau negaranya. Oke. Nah, selanjutnya kita masuk ke pemanfaatan keragaman hayati. Nah, jadi ini adalah pemanfaatan keragaman hayati itu digunakan untuk apa saja. Yang pertama adalah sebagai sumber pangan, ini kebutuhan pokok misalkan. Kemudian yang kedua ada yang namanya bahan baku atau jamu atau obat-obatan. Kemudian ada juga yang namanya bahan baku industri, minyak dan lilin, kerajinan dan hiasan, bahkan nanti bisa objek wisata, pariwisata, penelitian dan pendidikan ya. Ini seperti Taman Nasional itu nanti biasanya digunakan untuk selain objek pariwisata juga penelitian atau laboratorium alam. Nah, seperti itu. Selanjutnya di sini ada konservasi keragaman hayati di Indonesia. Jadi Indonesia itu memiliki 10% spesies tumbuhan berbunga, kemudian 12% binatang menyusui, 16% jenis reptil atau amfibi, kemudian 17% jenis burung, 25% jenis ikan, 15% jenis serangga. Ini ya. Selanjutnya hewan endemis Indonesia itu nanti 36% spesies mamalia besar atau endemis, kemudian 25% spesies primata endemis, 40% spesies paruh bengkok endemis, 44% spesies kupu-kupu endemis, 56% spesies bambu endemis. Nah, kemudian pemilihan kawasan konservasi itu nanti berdasarkan kekhasannya, kemudian keterancamannya dan kegunaannya. Seperti itu. Oke, berikut merupakan konservasi keragaman hayati di Indonesia berdasarkan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 bahwasanya kawasan yang dilindungi atau dikonservasi bagi pelestarian alam terbagi ke dalam 2 kelompok utama. Yang pertama adalah kawasan suaka alam, yang kedua adalah kawasan pelestarian alam. Kawasan suaka alam itu nanti meliputi cagar biosfer, kemudian cagar alam, dan suaka marga satwa. Selanjutnya, untuk kawasan pelestarian alam itu nanti meliputi taman nasional, taman hutan raya, taman wisata alam, kebun raya, dan kebun binatang. Jadi itu nanti masuk ke pelestarian alam seperti itu. Oke, di sini seiring dengan perkembangan zaman ya, masalah ekologi mulai muncul di Indonesia seperti proses industrialisasi dan pertumbuhan populasi yang tinggi. Hal ini menyebabkan prioritas pemeliharaan lingkungan menjadi terpinggirkan. Nah, jadi kalian diminta untuk berpendapat. Apa pendapat Anda akan hal ini? Sudahkah Anda memperhatikan lingkungan di sekitar Anda? Nanti silahkan teman-teman untuk berkomentar di kolom komentar. Nah, setelah kita belajar, kemudian membahas mengenai materi flora fauna dari slide pertama sampai dengan slide terakhir, di sini kita tiba ke kesimpulan. Jadi kesimpulan pada pembelajaran kali ini adalah yang pertama, persebaran flora dan fauna di muka bumi itu berbeda-beda. Kemudian yang kedua, flora dan fauna di Indonesia itu juga sangat beragam. Di Indonesia loh ya, belum di dunia kan seperti itu. Kemudian yang ketiga, kawasan konservasi flora dan fauna terdiri atas suaka alam, cagar biosfer, cagar alam, suaka marga satwa, taman hutan raya, kebun binatang, dan kebun raya. Oke, itu dulu yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Oke, kurang lebihnya mohon maaf. Sekian, terima kasih.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time.